Halo semua, perkenalkan saya Winda dengan nomor mahasiswa 8040200022. Saya adalah seorang mahasiswi yang berkuliah di Universitas Dinamika Bangsa Jambi. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah Pendidikan Pancasila. Perkenalkan, beliau adalah dosen pengampu saya yang bernama Dedi Syahputra. Kalian pasti sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya Pancasila? Ya, Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Nah, sebagai warga Indonesia yang baik, kalian sudah tahu belum sih mengenai sejarah terbentuknya Pancasila? Kalau kalian sudah tahu, ayo kita nonton video ini untuk menambah ilmu kalian tentang Pancasila. Dan bagi kalian yang belum tahu, ayo simak video ini sampai selesai ya. Pertama-tama, kalian tahu nggak sih sejarah lahirnya Pancasila? Menurut sejarah, ada sebuah kitab yang bernama Kitab Sutasoma. Kitab tersebut ditulis oleh Empu Tantular yang di dalamnya terdapat kata Pancasila dalam bahasa Sanskerta. Menurut Kitab Sutasoma, arti Pancasila yaitu istilah dari sebuah batu yang memiliki 5 sendi. Juga sebagai kata kerja yang artinya menjalankan 5 poin kesusilaan. Istilah Pancasila dikenalkan kepada masyarakat melalui pidato-pidato besar Soekarno dan Hos Cokro Aminoto. Ilham tersebut didapat Soekarno saat beliau dibuang ke Flores, sehingga beliau banyak menulis dan merenung di bawah pohon. Namun, tidak banyak catatan sejarah yang menyatakan bahwa Soekarno adalah pencipta istilah Pancasila ini. Meski begitu, tetap saja Soekarno yang paling lantang dalam menyerukan Pancasila kepada masyarakat. Bahkan, setelah Indonesia merdeka pada sidang PBB, Soekarno mengenalkan Pancasila ke dunia loh. Selanjutnya, yuk kita bahas mengenai sejarah perumusan Pancasila. Yang pertama, dimulai dari sidang tanggal 29 Mei tahun 1945. Dalam sidang ini, Muhammad Yamin mendapat kesempatan pertama untuk berpidato dan menyampaikan 5 sila yang diusulkannya. Setelah pidato selesai, Muhammad Yamin menyusun rancangan Undang-Undang Dasar yang mencakup 5 asas, yaitu yang pertama adalah ketuhanan. Yang kedua, kebangsaan. Tiga, kemanusiaan. Empat, kerakyatan dengan permusyawaratan. Yang kelima adalah keadilan sosial. Yang kedua yaitu sidang pada tanggal 31 Mei 1945. Setelah BPUPKI menyelenggarakan sidang pertama, 2 hari kemudian diadakan lagi sidang yang membahas perumusan Pancasila. Pada sidang kedua, Supomo berhak menyampaikan usulnya, yaitu yang pertama adalah keseimbangan lahir batin.
Yang kedua adalah persatuan. Yang ketiga adalah musyawarah. Yang keempat adalah kekeluargaan. Dan yang kelima adalah keadilan rakyat. Yang ketiga adalah sidang pada tanggal 1 Juni 1945. Pada sidang ini diusulkan oleh I.R. Soekarno mengenai usulan Asa Negara, yaitu yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Yang kedua adalah internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga adalah mufakat atau demokrasi. Yang keempat adalah kesejahteraan sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Peristiwa pada sidang ini diabadikan sebagai hari penetapan Pancasila loh. Usulan dari ketiga tokoh besar ini ditampung dan dibahas kembali oleh anggota BPU PKI yang lebih kecil lagi dengan sebutan Panitia 9. Yang keempat, ada diadakan sidang Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Pada sidang ini, naskah rancangan pembukaan UUD telah berhasil dirumuskan oleh Panitia 9. Isinya yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga adalah persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima, sidang pada tanggal 18 Agustus 1945. Pada sidang ini, sila pertama dari Pancasila yang sudah diproklamasikan diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa oleh Muhammad Hatta. Yang keenam, terdapat instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Setelah Pancasila diproklamasikan pada 18 Agustus 1945, masih banyak keberagaman pengucapan, rumusan, dan pembacaan dari isinya. Maka dari itu, Soeharto menetapkan instruksi tentang rumusan Pancasila. Nah, sekarang sudah tahu kan mengenai sejarah Pancasila? Yuk kita melestarikan Pancasila dan bersama-sama berjuang terhadap Indonesia. Terima kasih.